Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Selamat datang di 6th grade. Nah, kamu harus terus beradaptasi supaya dapat mengukir prestasi di pandemi ini ya. Hari ini kita akan membahas bahasa Indonesia, yaitu KD 3.4, menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Agenda hari ini yang akan kita pelajari diantaranya adalah subtema 1-3. Yang pertama adalah mengidentifikasi informasi penting dari teks dengan membuat pertanyaan, kemudian menuliskan informasi penting dari suatu teks menggunakan kalimat efektif, dan menjelaskan kata baku dan kata tidak baku, serta menuliskan informasi penting dari teks sejarah menggunakan kata baku. Oke, subtema yang pertama yaitu tentang mengidentifikasi informasi penting dari teks dengan membuat pertanyaan. Kita dapat memperoleh informasi penting dari suatu teks dengan cara membaca teks tersebut dengan seksama. Setelah itu, kita dapat menyusun pertanyaan berdasarkan informasi pada teks yang telah dibaca. Nah, pertanyaan atau kalimat tanya dibuat menggunakan kata tanya. Kata tanya dalam hal ini dikenal dengan sebutan 5W1H, atau dalam bahasa Indonesia ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang pertama, kata tanya apa digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya peristiwa, dan kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau tokoh yang terkait suatu peristiwa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Serta yang terakhir, bagaimana, digunakan untuk menanyakan proses terjadinya suatu peristiwa. Oke, untuk lebih jelasnya silakan simak bacaan berikut ini ya, yang berjudul Soekarno. Insinyur Soekarno lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 dan wafat di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970 di usia 69 tahun. Nama lengkap beliau ketika lahir adalah Kusno Sosrodihardjo. Ketika masih kecil beliau sering sakit-sakitan. Oleh karena itu, sesuai dengan kepercayaan orang Jawa, orang tuanya mengganti nama beliau menjadi Soekarno. Saat menjadi Presiden Republik Indonesia, Insinyur Soekarno mengubah sendiri ejaan namanya menjadi Soekarno. Hal itu dikarenakan menurutnya nama Soekarno menggunakan ejaan penjajah Belanda. Beliau tetap menggunakan nama Soekarno dalam tanda tangannya karena tanda tangan tersebut telah tercantum dalam teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang tidak boleh diubah. Sebutan akrab untuk Insinyur Soekarno adalah Bung Karno. Setelah lulus dari HBS, Hoogland Burger School, pada tahun 1920, Insinyur Soekarno melanjutkan studinya di Teknisi Hogeschool Bandung, sekarang bernama ITB, di Bandung, dan lulus pada tahun 1925. Saat di Bandung, Insinyur Soekarno berinteraksi dengan Cipto Mangunkusumo dan Dr. Douwes Dekker yang saat itu merupakan pemimpin organisasi Nasional Industri Partai. Nah, dari bacaan tersebut, carilah informasi yang terdapat dalam teks di atas menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jangan lupa tuliskan menggunakan kalimat efektif dan kata baku ya. Oke, kita mulai yang pertama, menggunakan kata tanya apa. Apa yang membuat nama Kusno Sosrodihardjo diubah menjadi Soekarno oleh orang tuanya? Jawaban yang tepat adalah
Yang membuat nama Kusno Sosrodihardjo diubah menjadi Soekarno adalah ketika masih kecil, Soekarno sering sakit-sakitan. Kemudian berdasarkan aspek kata di mana Soekarno lahir? Soekarno lahir di Blitar, Jawa Timur. Kapan Soekarno lahir? Nah, kapan ini menanyakan waktu, sehingga dijawab kapan Soekarno lahir? Soekarno lahir pada tanggal 6 Juni 1901. Kemudian siapa presiden pertama Indonesia? Presiden pertama Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Kemudian berdasarkan aspek mengapa Soekarno tetap menggunakan nama Soekarno dalam tiap tanda tangannya? Alasannya adalah Insinyur Soekarno tetap menggunakan nama Soekarno dalam tiap tanda tangannya karena, ada karenanya, tanda tangan tersebut telah tercantum dalam teks proklamasi kemerdekaan RI yang tidak boleh diubah. Kemudian berdasarkan aspek bagaimana terjadinya interaksi awal antara Soekarno, Cipto Mangunkusumo dan Douwe Dekker. Nah, terjadinya interaksi berawal dari Insinyur Soekarno yang melanjutkan studinya di Bandung. Saat itu, Insinyur Soekarno berinteraksi dengan Cipto Mangunkusumo dan Dr. Douwe Dekker. Oke, selanjutnya subtema 2 yaitu menulis informasi penting menggunakan kalimat efektif. Nah, sebelumnya kamu harus tahu dulu ciri-ciri kalimat efektif. Apa aja ciri-ciri kalimat efektif? Yang pertama adalah memiliki subjek, kemudian memiliki predikat, memenuhi ejaan yang berlaku, menggunakan struktur bahasa yang tepat, menggunakan pilihan kata sesuai kebutuhan. Artinya, perkataan tidak berulang-ulang ya. Susunan berurutan dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Oke, untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan contoh berikut ini ya. Ibu Fatmawati menjahit bendera merah putih di ruangannya. Ibu Fatmawati merupakan subjek, menjahit atau kegiatan pekerjaan merupakan predikat, kemudian bendera merah putih adalah objek, dan di ruangannya adalah keterangan atau yang disebut keterangan tempat. Nah, kalimat ini merupakan contoh kalimat efektif karena berurutan dari subjek, predikat, objek, dan keterangan, serta menggunakan struktur bahasa yang tepat dan pilihan kata yang sesuai dengan kebutuhan. Coba salah satu contoh soal. Perhatikan baik-baik. Naskah proklamasi kemerdekaan mengetik Sayuti Melik. Apakah kalimat ini termasuk kalimat efektif? Nah, tidak ya. Lalu bagaimana kalimat efektif yang tepat? Perhatikan susunannya baik-baik. Apakah benar naskah proklamasi kemerdekaan mengetik Sayuti Melik? Nah, tentu ini tidak sesuai dengan kaidah bahasa ya. Maka yang benar adalah naskah proklamasi kemerdekaan ditik oleh Sayuti Melik. Nah, seperti itu ya. Ya, selanjutnya subtema 3 yaitu menjelaskan kata baku dan tidak baku. Jika kamu melihat video ini, mana yang benar? Bus atau bis? Nah, dulu waktu kecil kamu sering merengek minta naik bis ya kan? Nah, padahal yang benar itu adalah bus, B-U-S ya, bukan B-I-S. Jadi bentuk baku dari bis adalah bus. Nah, habis naik bus, pusing kan ya? Nah, kalau pusing, beli obat dong. Jangan update status. Hehehe. Nah, kira-kira tahu nggak sih toko yang hanya menjual obat-obatan? Coba kita tanya ya. Apotek dong. Apotek masa apotek? Menurut saya sih apotek. Ya, apotek dong. Apotek dong. Nah, yang benar mana nih? Apotik atau apotik? Berasal dari bahasa Yunani yang berarti apoteka, yang artinya adalah penyimpanan.
kemudian Belanda menyerapnya menjadi apotek. Nah, karena kita lama dijajah oleh Belanda, sehingga Indonesia menyerapnya menjadi A-P-O-T-E-K, apotek. Ya, kalau kamu nyebut lulusan farmasi apoteker kan, bukan apoteker. So, mulai sekarang kita sebut apotek menjadi Apotik lah, bukan apotek. salah ya, jadi Apotek lah. ya. Jadi yang benar adalah apotek. Oke? Itu tadi hanyalah contoh sebagian dari kata baku. Nah, masih banyak lagi kata-kata baku. Nah, apa itu kata baku? Kata baku adalah kata yang cara penulisan dan pengucapannya sesuai dengan pedoman ejaan yang disempurnakan atau yang disebut dengan EYD. Kata baku biasanya digunakan dalam situasi resmi. Masih banyak contoh lagi kata baku. Di antaranya ada bus, risiko, antrai, kerbo, cicak, durian, Sumatera, kemudian ada indra, ada coklat, ada sistem, ada menteri, dan lain sebagainya. Nah, kamu bisa membuka kamus virtual untuk mengecek mana kata yang benar, kata baku yang sesuai dengan ejaan yang sudah disempurnakan. Jangan lupa ya, ketika menulis informasi, gunakan kata baku dan kalimat efektif supaya orang lain mudah memahami tentang isi tulisan kamu. Oke, selanjutnya untuk memahami apa yang sudah kamu pelajari dalam video ini, silakan lanjutkan latihan soalnya ya. Tetap semangat. Yang berprestasi adalah dia yang beradaptasi. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.